terakhir itu adalah di tahun 2020 kemarin. Nah, itu. Tapi rangkaian sensus penduduk itu ada dua. Jadi ya betul. Jadi yang pertama itu adalah sensus penduduk dengan pendataan menggunakan Oke, hari ini tamu kita agak spesial ini, fungsional statistisi media di BPS Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bang Frits Plasits Damanik. Selamat datang, Bang. Iya, oke. Sehat, Bang? Luar biasa. Luar biasa. Oke, masih semangat? Semangat. Semangat ya. Oke. Ini pas sekali Abang datang, pas sekali ada yang mau kami tanya-tanya ini, Bang. Soalnya kan sekarang lagi heboh nih yang ada namanya sensus penduduk 2020 lanjutan. Tapi ada kata-kata lanjutannya, Bang. Ini maksudnya apa itu? Iya, jadi gini, sensus penduduk itu kan dilaksanakan 10 tahun sekali. Biasanya dilaksanakan di tahun-tahun yang berakhir nol. Oke. Jadi kalau seperti itu, sensus penduduk terakhir itu adalah di tahun 2020 kemarin. Oke. Tapi rangkaian sensus penduduk itu ada dua. Jadi dua. iya betul. Jadi yang pertama itu adalah sensus penduduk dengan pendataan menggunakan kuesioner sederhana. Kuesioner sederhana. Oke, kalau yang ini? Iya, kemudian itu akan dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci. Lebih rinci. Lebih rinci. Yang mestinya kan dilaksanakan di tahun 2021 setelah SP 2020 yang lalu. Tapi kita tahu semua karena kemarin kondisi pandemi ya, COVID-19, sehingga pelaksanaannya tertunda dan baru sekarang inilah baru kita laksanakan sensus penduduk lanjutan, SP 2020 lanjutan namanya. Oke, udah mulai agak dalam nih kayaknya. Cuman ini aku mau nanya juga ini, Bang. Ini kan biasanya sensus itu kan biasanya semuanya itu kan. Nah, terus bedanya sama yang lanjutannya apa? Semuanya juga lagi apa kayak mana lagi? Oh, nah itu bedanya. Jadi kalau SP 2020 yang kemarin itu sensus menyeluruh. Tapi kalau untuk yang tahun ini sensus penduduk 2020 lanjutan itu hanya namanya sensus sampel. Tunggu dulu, Bang. Namanya sensus kan biasanya semuanya, ini kok bisa pula jadi nggak semuanya kan gitu kan jadinya bahasanya gitu. Itu maksudnya gimana itu? Iya, jadi yang kita ambil sekarang karena pertanyaannya dirinci, maka kita tidak mendata seluruh penduduk. Kita ambil beberapa wilayah, itu namanya blok sensus terpilih, itu kita jadikan sampel. Tentu saja pemilihan itu tidak sembarangan. Kita menggunakan beberapa kaidah statistik dalam pengambilan sampel tersebut, sehingga nanti hasil sampel ini bisa kita generate untuk menghasilkan indikator yang bersifat menyeluruh hasilnya itu. Terus jadi ini maksudnya pendataannya kalau biasanya kan aku melihat kan petugas-petugas itu kan bawa kuesioner atau memang nanti kayak gitu juga bawa kuesioner juga apa kayak mana metodenya memang begitu juga. Ini bedanya SP yang sekarang Jadi khusus untuk SP 2020 kemarin juga kemarin dilanjutkan sekarang itu ada dua moda pendataan. Dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kertas, paper ya. Itu seperti tradisional zaman dulu. Setiap kita mendata bawa kertas, kemudian kita cari catatannya. Yang kedua itu adalah dengan menggunakan CAPI, KP namanya. Apa lagi CAPI, Bang? Itu dengan menggunakan aplikasi Android. Aplikasi Android? Iya. Jadi kalau di Sumut ini kita ada beberapa kabupaten kota yang menggunakan CAPI ini. Nanti petugasnya dia datang ke rumah-rumah itu tidak membawa dokumen lagi, tetapi membawa handphone aja? Handphone dengan aplikasi Android. Tapi pelaksanaan itu nanti pada saat rumah tangga sampel ya. Untuk yang nanti istilahnya sekarang pemutahiran itu semua dengan paper. Tunggu dulu. Tadi soalnya ada istilah Bang, ada rumah tangga sampel, ada pemutahiran. Bedanya apa ini ceritanya? Jadi SP 2020 lanjutan ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu adalah tahap pemutahiran. Itu dilaksanakan dari tanggal 15 Mei hingga 31 Mei nanti. Tunggu dulu, ini bahasa Abang kayaknya mulai agak-agak berat. Pemutahiran maksudnya diapain itu? Pemutahiran itu adalah mengupdate nama-nama penduduk yang bersumber dari data-data sebelumnya. Misal dari SP yang lalu, kan udah 2 tahun yang lalu tuh. Nanti petugas kita datang ke wilayah sampel itu, mendata dari door to door, rumah ke rumah. Jadi dikunjungi nih, main Betul, satu-satu. kan udah masa 2 tahunnya ada yang udah meninggal, ada lahiran baru, ada yang udah berpindah. Nah, itu perlu kita update dulu. Nah, itu namanya tahap pemutahiran. Terus itu apa yang ditanya di pemutahiran itu? Pemutahiran itu kita mengupdate dari nama keluarga, kepala keluarga, kemudian nanti ada konsep rumah tangga kita tanya, kemudian ada pendidikan kepala rumah tangga. Nah, itu nanti
kita jadikan dasar sebagai pengambilan sampel. Oh, oke. Terus kalau misalnya aku nih kan ada datang nanti petugas datang misalnya ke blok tempat aku tinggal ini kan Bang. Iya. Terus nggak ada nama aku di situ, boleh aku dimasukkan di pemutakhiran Oh itu? boleh. Nanti sensus penduduk ini kita menggunakan beberapa konsep kependudukan. Ada konsep gitu. pendudukan. Ada konsepnya ya. Ada beberapa. gitu. Garis besarnya penduduk itu ya. Gampang-gampangnya lah. Ya udah setahun lah. Dia udah setahun tinggal di situ atau belum setahun tapi dia udah pengen menetap di situ, udah pindah di situ. Nah, itu kita masukkan. gitu. Terlepas dia ada di daftar tadi, namanya daftar playlist, ataupun tidak ada, akan kita data. Gitu. Berarti tetap pegang konsepnya setahun ataupun dia belum setahun tapi berniat di situ ya. Iya betul. Di samping ada beberapa konsep lain nanti yang sudah kita bekali petugas kita dengan konsep-konsep itu buat di lapangan. Oh jadi ini petugas ada pelatihannya juga berarti? Betul. Semua kegiatan kita, SOP kita bahwa setiap petugas yang turun ke lapangan untuk kegiatan survei apapun itu sebelumnya kita latih dulu. Oh, gitu. Berarti nggak asal-asal turun lah dia. Oh, enggak lah. Kalau dia asal turun nggak kita latih ya, jadi beserak lah orang sini bilang kan. Terus ada atribut-atributnya juga nggak? Biasanya kan ada ininya juga. Itu juga sudah kita masukkan ke dalam SOP kita bahwa petugas kita atributnya lengkap loh. Oh lengkap. Apa aja itu? Yang pertama rompi. Oh rompi. Rompinya warna apa itu Bang? Rompinya biru-biru tua gitulah. Oh biru-biru tua. Seperti SP kan nuansanya biru. Nanti di belakangnya tertulis jelas itu adalah petugas sensus. Nah, itu rompi. Berarti belakangnya ada tulisannya. Ada tulisannya petugas sensus. Okay. Kemudian dia juga dibekali dengan name tag ya. Oh name tag. Name tag. Kemudian nanti dia juga menggunakan prokes. Bawa masker, bawa pesil. Gitu. Tetap ya. Tetap. Dan tentu saja jangan lupa mereka harus dibekali dengan surat tugas dari wilayah mereka masing-masing. Oh, itulah buktinya ya. Iya. Jadi jangan ragu nanti kalau rumah Aida misalnya didatangkan, tanya dulu mana surat tugasnya deh. Nah, mereka harus bisa menunjukkan. Takut lah aku Bang kalau misalnya pakai atribut nggak bawa surat tugas itu kan agak was-was itu. Gawat juga ya. Oh, gawat lah itu. Terus ini kan ada lanjutan, ada SP 2020. Terus tadi kan kamu bilang kan kalau sensus yang sekarang ini kan nggak semuanya. Terus jadi kalau nggak semuanya biasanya dapatnya nanti apanya itu yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkannya itu gitu. Atau data apa aja sih sebenarnya yang perlu gitu itu? Ya. Jadi kalau sensus 2020 yang lalu itu karena pendataannya itu kan nggak rinci. Nggak rinci. Sederhana dia. Sehingga data yang dihasilkan itu misalkan jumlah penduduk, lakinya berapa, perempuannya berapa, tempat tinggalnya sesuai enggak antara KTP dengan tempat tinggal sekarang. Karena sumber data yang lalu kita menggunakan data Adminduk dari Dukcapil atas kependudukan dia. Itu adalah satu usaha kita bersama untuk menciptakan yang namanya satu data kependudukan Indonesia. Jadi ada kolaborasi antara BPS dengan Dinas Dukcapil pada saat 2020 yang lalu. Nah terus kalau sekarang apa lagi mau diambil? Kalau sekarang itu tidak cukup, data-data itu di kalangan pakar-pakar demografi lah gitu, katakan ahli-ahli kependudukan, mereka masih banyak menuntut, misalkan tentang indikator kelahiran, indikator kematian, kemudian indikator migrasi atau mobilitas penduduk ya, pergerakan penduduk pindah dari sini masuk kemana atau dari mana masuk ke sini. Nah itu akan kita hasilkan parameter-parameter itu, indikator kependudukan itu dari sensus yang sekarang SP 2020 lanjutan. Nanti gunanya itu juga bisa menghasilkan indikator pembangunan berkelanjutan. Tunggu dulu Bang, sabar dulu. Pembangunan berkelanjutan makin berat bahasa Bang Indoku tengok. Apalah itu contohnya itu Bang? Pembangunan SDGs biasa kita. Jadi SDGs itu kan ada beberapa pilar. Beberapa adalah tentang konsep kependudukan, tentang kependudukan. Nah, kependudukan itu hanya dapat disajikan dari data sensus penduduk yang lengkap yang sekarang mau kita lakukan. Terus selain itu ada data lagi yang perlu gitu? Ada. Apa contohnya? Jadi selain tentang indikator kependudukan ini kita juga akan mengumpulkan di situ nanti data pendidikan. Pendidikan contohnya apa ini Bang? Misal pendidikan penduduk tamatan ijazah terakhir apa, misalnya seperti itu. Sampai kayak gitu ya? Iya. Kemudian ada juga disabilitas. Disabilitas contohnya apa ini? Disabilitas itu misalnya kemampuan seseorang dalam matanya, misalnya pendengaran dia, gerak tubuh dan sebagainya. Itu juga nanti akan masuk ke dalam SDGs mungkin beberapa ada gitu juga. Terus kemudian ada juga tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja. Tenaga kerjaan ini backup kita terkait dengan kerja apa dia gitu Pak? Di sektor mana paling utama misalnya penduduk ini bekerja itu. Gitu. Selain itu juga ada tentang perumahan. Perumahan ya, kondisi atap, dinding di masyarakat itu seperti apa. Lantai biasanya Aladinnya atap, lantai, dinding. Nah, itu juga akan kita tanyakan. Sampai rumah-rumahnya kita Iya, rumah-rumah kita tanyakan nanti ya.
Terus tadi kan seingatku tadi kayaknya ada tadi tahapan pemutakhiran, ada penjajahan. Itu jadwalnya kapan tuh Pak? Iya, jadi kalau untuk pemutakhiran itu saat ini masih berlangsung nih. Oh, hari ini masih berlangsung iya, ini. jadi dia itu mulai udah sejak kapan? Dari tanggal 15 kemarin sampai akhir bulan nanti tanggal 31 Mei. Itu yang datang pemutahiran ke rumah-rumah tadi. Betul, ini masih menggunakan paper semua. Oh, masih paper ini masih ya? semua, seluruh Indonesia menggunakan paper. Oke, terus kemudian yang kedua tahap pendataan rumah tangga sampel. Pendataan rumah tangga sampel itu dilaksanakan bulan Juni, full 1 bulan dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Nah, itu yang dibedakan dua tadi, ada dengan menggunakan paper, kertas ya, tapi ada yang menggunakan capi dengan aplikasi Android. Selain itu mungkin perlu juga tahu nanti ada juga 2 model lain yang kita sediakan. Banyak kali. Ada namanya nanti dia Cati ya, Katie. Itu by phone. By phone. Berarti harus ada nomor handphone. Itu dia pentingnya. Pada saat pemutakhiran ini nanti kita selain menanyakan tingkat pendidikan, keberadaan keluarga, juga kita menanyakan nomor telepon. Kalau bisa sebetulnya WA sih, nomor WA dari para keluarga itu. Itu buat apa? Supaya nanti kita bisa memberikan WA blast misalkan, pemberitahuan tentang pentingnya SP. Dan terkhusus untuk nanti yang kena sampel, sebelum terlaksanaan tanggal 1 Juni bisa kita kasih tahu. Kayak pengumuman gitu lah ya. Iya, pengumuman gitu supaya dia nggak terkejut kita lagi petugas. Kemudian nanti ada masanya tidak bisa berjumpa, entah ada keperluan, entah dia sedang bepergian bagaimanapun, ada nanti kita usahakan dengan menggunakan cati tadi. Jadi ada operator kita yang nanti mendata melalui by phone. Ada call centernya. Betul. Itu tadi cati. Tadi Abang bilang 2. Satu lagi apa? Satu lagi cawi. Cawi itu pengisian mandiri sensusnya. Pengisian mandiri. Jadi untuk orang-orang yang mobilitasnya sangat tinggi, kemudian teleponnya juga agak sulit, nanti kita berikan link khusus kepada mereka. Mereka bisa mengklik dan mengisi sendiri data kependudukan mereka. Terus itu kayak mana lah dapatnya nanti link khususnya itu dari alamat apa itu Bang? Makanya dari WA tadi kita cari kondisinya bagaimana, atau kita blast. Makanya penting sekali nomor telepon tadi. Berarti supaya harus kita bisa nomor handphoneku sama ini ya, petugas ya. Supaya bisa kita mengakomodir lah, minimalkan kita dengan warga yang agak sulit didata. Jadi itu akan kita lakukan. Tapi aman itu kan nomor handphonku kan? Aman, semua data. Tahu ya kan nanti ini salah-salah pula kan jadi ini. Aman. Nah, semua data kita semua datanya aman. Oke, itu kan sampai tanggal 31 ya Bang? 1 Mei. Yang pemutakhiran. Oh iya, pemutakhiran 15 Mei sampai 31 Mei. Itu masih tahap pertama. Masih. Tahap yang keduanya? 1 Juni sampai 30 Juni. 1 Juni sampai 30 Juni. Itu tadi berapa? Sekitar 16 berapa tadi? 16. Jadi satu blok sensus itu ada 16 rumah tangga. Tunggu dulu. Ini ada rumah tangga, ada keluarga. Apa bedanya, Bang? Beda. Kalau keluarga itu kan berdasarkan dari kakak. Kita tahu kan kartu keluarga. Karena data sumber kita kan seperti saya sampaikan tadi dari Adminduk, Dukcapil, itu tetap membawa data keluarga. Nanti untuk keperluan survei kita, kita tidak menggunakan keluarga, tetapi kita konversi menjadi namanya rumah tangga. Rumah tangga. Jadi itu apa beda beda artinya sama keluarga apa? Ya secara umum itu kalau keluarga adalah jumlah orang yang tinggal dalam satu kakak yang udah terdaftar dia. Tetapi kalau rumah tangga nanti misalkan ada konsep ibaratnya kalau di kita itu dikatakan satu dapur. Satu dapur itu satu. Bukan ruang dapurnya satu kan? Bukan dapurnya satu. Satu dia masak 3 orang boleh. Tapi yang jelas pengelolaan untuk makan sehari-hari dan untuk kegiatan ekonomi lain ditanggung oleh satu keluarga. Itu satu rumah tangga. Kukirain satu ruangan dapurnya di rumah. Jadi bisa jadi nanti satu keluarga jadi 2 rumah tangga, 3 rumah tangga. Gitu bisa. Dan sebaliknya ada juga satu rumah yang dia punya 2 atau 3 keluarga, 3 kakak. Ternyata pengelolaan makan, minum dan ekonomi lainnya jadi satu, dia satu rumah tangga saja. Satu, jadi satu gitu ya. Jadi rumah tangga itu yang mau kita jadikan dasar penarikan sampel, bukan keluarga. Bukan keluarga. Terus gini, kan petugas datang itu ya. Tadi kan ada istilah namanya apa sih yang mendasar itu? Blok sensus. Itu maksudnya kayak mana Bang? Apa ada peta lain atau ada wilayah atau apa gitu? Jadi secara umum wilayah tugas kita itu kan kalau di pemerintahan daerah kan ada namanya dusun, ada RT, ada Kepling, segala macam lingkungan. Blok sensus itu membagi batas kelurahan atau dusun menjadi habis.
Batasnya dusun. Habis. Tunggu, ini khusus untuk BPS aja berarti ya? Ada istilah blok sensus berarti Ya. ya? Jadi blok sensus ini digunakan untuk wilayah tugas bagi kegiatan statistik. Oh, bagi kegiatan statistik. Tapi kalau yang lingkungan itu tetap beda lagi ya. Milik pemerintah daerah. Jadi kita hanya untuk membatasi wilayah tugas supaya petugas kita tidak over kelewatan batas menjajah ataupun tidak under terlalu sempit. Makanya kita dibekali dengan peta wilayah. Oh, berarti ini bawa peta juga ya? Bawa. Betul. Oh, bawa peta, tapi yang memang itu sudah dibekali sendiri dari kantor. Dari BPS ya, udah di print. Terus ini kan pelaksanaannya kan lumayan panjang ya Bang ya, 1,5 bulan. Kira-kira ini kan karena kan sensus penduduk 2020 yang kemarin kan memang udah pengalaman nih. Terus kira-kira yang sekarang ini apalah hambatannya kira-kira Bang? Oh iya, tentu saja kan kita tahu sekarang kan pandemi COVID belum selesai. Jadi itu tantangan paling utama itu, bahwa bagaimana kita sekarang mendata, mengumpulkan data di lapangan dengan meminimalkan risiko ya. Artinya tidak semua orang siap sekarang menerima orang bertatap muka kan. Oh iyalah Bang. Sehingga di SOP kita itu tadi, pada petugas kita bekali dengan masker, prokes yang lengkap. Kemudian juga kita sarankan bahwa nanti pada saat pendataan di ruang terbuka saja, tidak usah masuk ke rumah, misal di teras rumah, supaya masyarakat juga tidak terlalu takut gitu kan. Nah, itu salah satu ikhtiar kita lah untuk menjaga itu. Itu tantangan yang utama saya rasa. Itu tantangan yang utama. Terus kalau dari masyarakat sendiri harapannya Abang gimana untuk yang sensus penduduk? Ya, tentu saja harapan kita karena ini adalah program nasional. Kita harap masyarakat seluruhnya ya, baik yang sampel atau tidak, mendukung dengan bukti nyata. Misalkan dia terkena sampel, ya terimalah petugas kita dengan baik. Kemudian berikan jawaban yang benar dan apa adanya. Nggak usah ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Dan ditekankan bahwa kerahasiaan jawaban dari para responden rumah tangga itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ini aku dijamin ya, kalau aku ditanya-tanya rahasia aku dijamin ya. Betul sekali. Ini hanya untuk kepentingan pembangunan kita. Jadi tidak akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Betul. 1 sampai 30. Jadi nanti angkanya akan dirilis oleh BPS berarti ya setelah ini ya. Betul. Jadi setelah tahap itu selesai, nanti BPS tentu saja akan merilis hasil analisanya. Misalnya di Sumut nanti akan ada tuh indikator pendudukan apa saja, tingkat ada nanti total fertility rate, misalnya total fertility rate ya TFR. Itu nanti angka kelahiran. Angka kelahiran tadi itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para instansi di daerah. Itu salah satunya, dan banyak lagi nanti yang seperti saya sampaikan tentang pendidikan, perumahan, indikator lainnya. Itu akan dihasilkan dalam kegiatan ini. Kayak misalnya tadi kan nama pendidikan itu berarti per orang ya Bang ya datanya ya? Tidak, datanya kita nanti global. Global. Kita kan tetap makro, jadi kita datanya hasilnya tetap makro ya. Kita tetap datakan rumah tangga perorangan, tapi di hasil publikasi kita tidak pernah menyampaikan by name. Rumah tangga ini aja, jangan khawatir. Yang kita kumpulkan misalnya desa ini pendidikan yang lulus SMA sekian. Gitu ya. Berarti nggak langsungnya nanti nggak ketahuan kan, ini pendidikannya ini, rumah tangganya enggak ya? Jangan takut. Sip. Ini kayaknya udah panjang tentang SP 2020 lanjutan. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan nggak Bang? Saya rasa cukupnya Cukup, udah. Tergantung aja lah, kalau kira-kira masih ada bisa kita lanjut. Kayaknya sih udah pas sih menurutku ya. Apalagi ya, kayaknya nggak ada lagi lah yang kurang. Udah pas juga lah. Udah pas juga Abang. Kalau kayak gitu. Kalau gitu kita tutup aja lah ya. Sip. Kayaknya sudah pas nih ya tentang SP 2020 lanjutan yang dijelaskan oleh Bang Fritz. Buat yang menonton jangan lupa follow, terus juga share ke yang lain untuk mengikuti apa-apa saja yang akan kami sajikan nanti di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara ini. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.